Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tengah diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kesempatan kelonggaran waktu, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, sembari kita usai sholat subuh berjamaah, kemudian insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngaji bareng, ya, yaitu hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan ketulusan dan keikhlasan jiwa kita untuk hadir ke masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan dari urutan hadis pagi ini kita masuk pada hadis 315 yang kita akan lanjut 316. Ya, 2 bab masing-masing dicantumkan oleh muallif, yaitu satu hadis. Baik, bab yang pertama nomor urut 315 yaitu babu jawazi khamlis simyan, ya, khamlis sibyan fi shalah. Bab yang menjelaskan tentang bolehnya menggendong, ya, menggendong bayi di dalam sholat. Hadis yang dikutip oleh muallif yaitu hadisu Abi Qatadah Al-Ansari, ya, hadis yang bersumber dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun, ya, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sedangkan beliau itu hamil, ya, menggendong, au membawa. Siapa yang dibawa? Umamah bintah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak kecil yang bernama Umamah. Ya, Umamah ini putri dari putri Rasulullah yaitu Zainab. Wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdisyam. Ya, sedangkan abinya atau suaminya Zainab itu yang bernama Abul As bin Rabi'ah bin Abdisyam. Faida sajada wa do'aha, maka apabila beliau itu sujud, ya, Rasul saat sujud sholat itu beliau meletakkan si anak itu. Wa idza qama hamalaha, dan apabila beliau berdiri beliau membawanya lagi, beliau menggendongnya lagi. Baik, hadis riwayat Bukhari. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, nah di dalam hadis ini banyak memberikan sebuah pencerahan bagi kita ketika kita itu sholat, ya, di mana Rasulullah sebagai pelopor, ya, seseorang yang ditauladani, justru ketika beliau sholat ini, ya, menunjukkan bahwa ketika dilihat
dipandang, disaksikan oleh para sahabat, itu ada hal-hal yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Kenapa? Ya, image dan pikiran kita itu sholat itu perlu khusyuk. Yang khusyuk itu seakan-akan tidak boleh gerak, harus konsentrasi, tidak boleh gerak sama sekali. Ya, padahal khusyuk Rasulullah itu seorang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Namun hal-hal yang kita dipandang, ya mungkin rasa kita tak sesuai, tapi justru itu sesuai, dan justru itu tidak menyulitkan bagi kita. Mungkin semenjak dulu kita dikenal atau dikenalkan tentang tidak boleh banyak gerak dalam sholat. Kinten-kinten ping pinten sing garai batal di sholat. Ya, sehingga kan nek garuk-garuk ping telu sholate batal. Ya, nek watuk gak batal. Ya, nek garai watuk gawenan kesuwen iki ya garai kacau kan pikiran kita, atau sehingga kekhusyuan kita itu terganggu. Ya, itu dikenalkan seperti itu. Sehingga nyamuk yang dulu masjid itu kan sering banyak nyamuk kan ya. Sekarang kan aman. Ya AC, kipas angin. Sehingga nyamuk masuk tidak berani keluar duluan sebelum keterak angin. Nah, nyamuk pun juga pikir-pikir kalau sekarang masuk masjid. Nah, sehingga zaman dulu tanpa kipas angin, kemudian tanpa AC, nyamuk masuk. Sehingga bolak-balik gatel, gorak-garuk. Akhirnya habis sholat sudah dibayang-bayangi kalimat sholat jenengan batal. Apa bolak-balik gerak-geruk ae. Ya, nyamuk wae ya apa? Tak tangi niku gak kuat. Nah, itu image kita dulu dibayang-bayangi seperti itu. Ya, ternyata ketika kita mau ngaji, mau memperdalam ilmu, justru terbuka belah gitu loh. Tidak ada kesulitan sama sekali. Padahal kalau kita pikir orang gendong bayi, kira-kira gerakane ping piro? Padahal gendong gurung anake nek kapane nangis, mal mancal-mancal, gak kabeh anak itu digendong anteng. Kayak bantal ngono meneng kan apa. Enak nek gendong ngoten kan ya. Tapi nek kapane bayi, kapane rewel. Salate imame bacane dawa pisan. Warek pating coar-corit piye. Gak khusyuk. Nah, cuma hal-hal seperti itu kan Rasul ya harus bisa meminimalisir. Artinya imam itu tahu bagaimana belakangnya itu. Kalau ada anak bayi, ndekno salate. Nek kapane ana wong sepuh, gak patek kuat, ojo dawa-dawa. Dan itu hal-hal yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita. Nah, sekarang kita dihadapkan justru Rasulullah itu pernah gendong anak cucunya, yaitu Umamah, putrinya putri Rasulullah, yaitu Zainab. Nah, ini yang mungkin tidak terkenal. Cucu Rasulullah itu tidak banyak terkenal, yaitu Umamah itu. Yang paling banyak terkenal cucu Rasulullah itu kan Hasan Husain, ya, yaitu putra dari Fatimah Az-Zahra, suaminya Ali bin Abi Thalib. Yang itu justru nanti juga pernah gitu loh. Nah, ini cucu yang paling disukai, yang paling dicintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah dapat hadiah kalung. Beliau bilang, kalung ini nanti aku akan berikan kepada salah satu anggota keluargaku. Ya, para istri Rasulullah justru ya tidak banyak pikiran, paling-paling dikeno Aisyah. Ya, mulai kan ya tuduhan-tuduhan yang gak baik-baik. Justru ndak, ada Umamah dipanggil, wahai cucuku Umam, kesini kau. Hadir anak itu, dikalungkan.
yang dapat hadiah tadi. Wahai Umamah, berhiaslah dengan hiasan ini. Loh, ini demikian juga ya hiasan emas yang pernah dapat hadiah dari seorang raja Najasyi. Nah, kemudian beliau kalungkan kepada cucunya yang paling beliau cintai, yaitu Umamah ini. Lah Umamah niku mboten tiyang lari jaler, lari estri. Ya, kira-kira rek cilik digendong. Ya, ompol napa ora. Ya, untuk hal ini ya kita antisipasi. Ya, nek kapane ompolan diparingi napa? Pampers. Nah, kemudian apakah si anak ketika pipis di pampers itu membatalkan sholat? Halo? Boten. Nah, boten. Nah, cuma kita harus jaga. Harus jaga bahwa ketika sholat itu segalanya harus bersih. Sesuatu yang kita pakai dan sesuatu yang mungkin kita bawa, di antaranya ya, sesuatu yang mendampingi bayi atau anak kecil ketika kita gendong saat sholat. Nah, ini Umamah ya, putri dari putrinya Rasulullah Zainab. Nah, abinya ini bernama Abul As bin Robi'ah bin Abdussyam. Nah, ini Masya Allah, Bapak Ibu, Rasulullah itu justru seorang, maaf kalau urutannya itu kan Mbah Kung kan dia, Mbah Kung, ya kakek, ya kakeknya. Ini cintanya kepada cucunya itu luar biasa, karena darah daging beliau juga. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi kakek, jadi nenek, ya seneng kan kapan nggak ada cucu, ya senang gendong. Dan kadang-kadang kapan yugane, ya yugane piyambak itu Masya Allah kecurahan kepada cucunya itu juga luar biasa. Nah, karena keturunan dari deretan setelah anak, kemudian turunan yaitu cucu, kemudian nanti ada lagi cicit, adalah keturunan yang sampai ke bawah. Dan kecintaan seorang abi yang kemudian nanti jadi kakek, kemudian nanti jadi napa malih ndukure kakek napa buyut canggah undek-undek ya niku paling sing paling kata sing nutut usia niku pun dados napa ya canggang ya niku pun usia kuatah niku oke dadi cucu pating kriya ngoten makane mara sepuh kula niki cucuke kirang langkung niku sekawan dosa gangsal langkung makane nek kapane kumpul riyatin niku ya badhe-badheane ngoten cucune Bagong wonten pinten. Nah, wonten sing jawabane ngawur 20 gak dapat hadiah. Pikir-pikir takon, "Bu, Ma, berapa?" 44. Wah, kurang dikit 45 dapat hadiah. Ngelumpuk bek ngoten sak terong. Pun kembali bahwa ternyata sholat ya ketika gendong anak ya gendong bayi itu pun tidak menyulitkan tentang kekhusyuan kita ketika merenungkan bacaan sholat itu. Bagaimana teknisnya ketika kita itu berdiri kita gendong biasa, ketika ruku kita gendong. Kemudian saat sujud Rasul meletakkan si bayi itu di sampingnya. Nah ini kalau bayi belum jalan sih, kalau sudah berada di sampingnya tenang. Kemudian nanti berdiri kita angkat lagi. Tapi kalau anak kecil rewel kita taruh di sebelahnya, ocol. Nah, kalau ditolak wis nang video cukup. Tidak boleh, sudah biarkan. Ketika anak cucu datang lagi, kita gendong lagi. Tidak apa-apa gitu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, cucu yang berikutnya yaitu Hasan Husain. Hasan Husain.
Nah itu bahkan dalam satu sholat, kurang insya Allah sholat isya. Nah, sholat isya itu dua-duanya di bawah Hasan Husain itu. Saat sujud, jenenge lari pun saged melampah. Nah, metakol ngene punggungi Rasulullah niki. Teng mriki. Wah, akhire jamaah niku kok suwene. Wonten setunggal sahabat ya nongol piyambak ngoten. Tapi kan juga tujuannya baik gitu loh. Bukan iki suwe. Akhirnya nongol piyambak waktu sujud niku wau. Ternyata tahu bahwa di punggung Rasul itu ada dua cucu itu yang metakun ngene punggungipun Rasulullah. Ya, dikira sahabat yang lain, wah Rasul dapat wahyu. Dapat wahyu ternyata ketika orang yang nongol tadi cerita dengan sahabat yang lain, Rasul sujud lama ini bukan karena yang lain, karena ada cucunya yang masih apa wau metakoli. Nek bahasa Jawa metakol kan ya Cong ya. Metakoli teng punggungnya itu. Dan Rasul pun juga ditanya sahabat Rasul. Ya, kenapa Rasul tadi kok lama sujudnya? Apakah dapat wahyu yang turun saat itu? Enggak. Cucu saya itu ketika saya sujud sedang ya, berada di punggungku dan kemudian aku tidak mau mengambil, kemudian saya taruh sebelahnya, tidak. Sudah aku biarkan supaya cucuku itu puas gitu loh. Dibiarkan sampai turun. Kemudian turun baru beliau gerak untuk rakaat berikutnya. Lah ini berarti apa? Boleh ya membawa anak kecil dan juga anak kecil itu diperkenankan untuk ikut sholat jamaah, diperkenankan juga ikut masuk ke tempat sholat. Oh, kadang-kadang wonten sing sumpah karepe sholat jamaah itu cek khusuk gak rame. Wah, anak sing cilik-cilik digowo ya. Panorama pame. Akhirnya ureng-ureng arek cilik. Ayo. Adik gak meneng salate, ojo salat lagi nih ya. Tegasi kaya ngono. Akhirnya arek meni kacrek gak gelem salat. Biasa kok salat jamaah ecek. Tumut bapake, tumut ibuke. Ternyata wonten sing keras. Kapan gak gelem meneng, meni gak oleh nang masjid. Kacrek meni gak gelem sembahyang. Akhirnya gelibet teng pundi ayo. Pindah nang warkop, wapia. Iki akibate mang gara-gara jenengan Senen wis kersane. Cuma bukan dibiarkan liar begitu saja, ayo didhawuhi. Loh didhawuhi. Dan tidak ada penjelasan nek kapane lari alit-alit itu kok gone ndukur, gone nang mburi. Arek cilik-cilik dikelompokno nang mburi kira-kira tambah rame apa tambah tenang? Tambah rame tawuran ngono-ngono. Nah, sudah diapit ya, kalaupun toh tidak di depan. Abi yang juga bertanggung jawab tidak dibiarkan. Masya Allah. Nah ini melatih jiwa anak kader kita itu ya berada di anak-anak kita itu. Nah, alhamdulillah di sini pun juga sering kan kita tampilkan anak-anak adzan. Loh, itu luar biasa. Kemudian iqomah dilatih untuk tampil ke depan. Kalau tidak dilatih, loh nanti besarnya itu sulit. Nah sulit, sehingga anak kecil itu ayo kita ajari ke masjid ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Rasul jadi imam, tidak bawa cucunya, tidak bawa anak kecil. Ternyata gene wingking, ibu-ibu gendong yuko niku nangis. Rasul kepireng waktu salat, sehingga bacaannya tidak beliau panjangkan untuk surat itu, beliau pendekkan, kemudian selesai. Ternyata di belakang tadi ada anak nangis ya, artinya dipersilahkan, cuma ayo kita ingatkan baik-baik supaya senang anak itu sopo masjid utawa sopo musola. Nah, kapan kita seneni kacrek dan tidak ingin
berangkat ke masjid. Kita berikan peluang. Kita apit anak-anak kita berada di samping kiri kita atau kanan kita, sehingga kita ajari bagaimana gerakan sholat. Bahkan yang berpaham hadis lemah. Ini hadis lemah itu ada riwayat Tobroni. Hadisnya gini, janibu masajidakum sibyanakum. Jauhkan masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil. Ini hadisnya. Wa khusumaikum, dan ini apa itu? Permusuhan di antara kalian. Artinya di masjid itu tidak boleh anak-anak kecil masuk. Itu sampai saya pernah nemui dalam satu masjid. Hadis ini ditempel di masjid itu. Ditempel di masjid. Janibu masajidakum sibyanakum wa khusumaikum. Riwayat Tobroni. Jauhkan masjid-masjid dari anak-anak kecil dan permusuhan di antara kalian. Itu tidak boleh. Tulisan gini, stiker ditempel di kaca itu hadisnya hadis remek. Hadis remek. Kalau nggak remek bertentangan kan dengan Rasul tadi, bahwa anak-anak kecil itu justru dibolehkan, dipersilahkan. Nah, jenenge lari. Kadang-kadang kita niku dua sejoli pasangan suami istri. Ya, istrinya kerja gantian. Ya, hari ini ayah sing ngemong. Waktu sholat jamaah, pripun napa dicaraken teng griya? Dipetokan ya. Ya, Jumat niki jatahe ayah sing ngemong. Jumatan kita beto napa ora? Kita beto, mboten napa-napa. Malah wonten khotib Jumat goware cilik. Khotib Jumatan bawa anak kecil. Matur ngoten jenenge laring ya. Mboten semprap nang Jumatan. Matur kala bi waktu Jumatan sedang khotib di hadapan jamaah itu. Bi, pipis bi. Ayo. Ya apa yo? Kan kita rileks gitu loh. Ternyata khotibnya aja gini. Diantar ke belakang itu. Jamaah pun juga tenang. Ya, jamaah tenang. Jeda. Tapi untung masih balik gitu loh. Nah, untung artinya balik gitu loh. Sudah kita lanjutkan khutbah lagi gitu. Khutbah. Untuk urusan-urusan yang demikian itu diperbolehkan. Dan memang untuk khutbah Jumat itu tidak boleh ngobrol. Jangan engkau katakan kepada saudaramu apa? Ansit, diamlah kamu. Maka apa itu Jumatanmu itu menjadi lahau, sia-sia. Jadi pada dasarnya nek kapan Jumatan ngilingna ya ngengetaken tiang lintu ojo rame-rame. Sudah duduk di sini, sudah tidak diperkenankan. Nah, akhirnya ya nopo ini. Hadis ini sulit kadang kita terapkan. Maka tetap kita terapkan bahwa anak-anak itu sudah diperingatkan duluan. Untuk anak-anak tidak boleh rame. Ya, nate ul khutbah Jumat. Ya, lari alit tawawuran dene dukur lantai. Jumatan rompang gitu. Nah, terus reaksi saya ketika khutbah sudah mengingatkan anak-anak tolong berhenti. Khutbah Jumat kita selingi dengan kalimat yang lain. Ternyata tidak berhenti. Kalau ingetaken mungkin bapak yang berada di sini punya anak, ayo tolong segera dihentikan. Tidak apa-apa. Karena kondisi itu. Wonten sing prospek jenengan mboten semprot ta hadise. Nek kapan negur wong ya Jumatan kemudian lahota, engkau akan lago sia-sia Jumatan panjenengan. Wah, kira pikir ya apa carane ngentek apa menyelesaikan anak-anak itu. Loh, nggawa kejutan. Wonten lati yang sing dipun tunjuk niki maki nek kapan ora cilik-cilik rame pecur tong. Diem wis maki. Iku teknis ya keceruti. Akhirnya ya tidak terlaksana dan itu kita sampaikan baik-baik. Maksudnya apa? Jumatan kalau itu memang anak itu tidak bisa dikondisikan, nah boleh saat itu sudahlah di rumah dulu. Tuh.
Ketika sholat jamaah anak itu bisa dikondisikan, ayo kita bawa. Nah ini kadang ada anak-anak itu kadang ada yang yang melayu ya, gendong gak kena, digendong pertama tok kenging ya. Barang kok waktu satu rakaat ditaruh, wis gak karuan, mau muter. Nah itu kan seakan jalan lintang beliau untuk ya bermain itu loh. Tapi habis itu nanti kita ingatkan baik-baik sehingga insya Allah anak ini nanti akan terdidik dan terus ingat masjid adalah tempat ibadah. Nah ini sehingga yang berikutnya kesimpulannya bahwa hadis ini gerakan berapapun yang penting yang itu memang ada maksud dan tujuan untuk ketenangan sholat itu diperkenankan. Ya, sehingga tidak ada hitungan tertentu di atas 3 ya, gerakan lebih 4, 5, 6 ketika gerakan itu adalah dibutuhkan maka diperkenankan untuk bergerak dalam sholat. Ini 314, 315 sekarang. Ini mirip bahasannya pun juga untuk langkah. Sekarang langkah. Babu jawazil khutwah wal khutwataini fi shalah. Bab yang menjelaskan bolehnya melangkah ya, 1 langkah atau 2 langkah di dalam sholat. Nah, hadisnya hadis Sahal bin Sa'id As-Sa'idi qala Abu Hazim bin Dinar, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi yang mengatakan Abu Hazim bin Dinar, inna rijalan, atau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sesungguhnya para kaum laki-laki itu pada mendatangi Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Sahal bin Sa'id As-Sa'idi ini orang yang usianya cukup panjang ya, dan ini seorang sahabat dalam catatan sejarah yang paling akhir yang termasuk sahabat Rasulullah. Sedangkan yang tanya ini Abu Hazim bin Dinar, seorang tabi'in yang tidak berjumpa dengan Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat Rasul yang bernama Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Wa qatim tarau fil mimbar. Nah, para jamaah itu debat masalah mimbar Rasulullah. Apa yang beliau debatkan? Tanyanya begini, mimma uduhu, dari bahan apa atau kayu apa mimbar Rasulullah itu? Fasa'aluhu an dzalik, mereka pada bertanya tentang itu. Maksudnya jamaah dari kaum laki-laki tadi tanya kepada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Faqala, maka Sahal bin Sa'id As-Sa'idi jawab gini, wallahi, demi Allah, inni la'arifu mimma huwa, sungguh aku benar-benar mengerti dari bahan apa mimbar Rasulullah itu. Walaqad ra'aituhu awwala yaumin wudi'a, sungguh aku pun juga melihat pertama kali mimbar itu diletakkan. Wa awwala yaumin jalasa alaihi, dan pertama kali hari Rasul duduk di atas mimbar itu Rasulullah SAW. Arsala Rasul SAW ila fulanah, maka Rasul mengutus seorang fulanah, imro'ati qad sammaha Sahal, yang Sahal itu tahu betul perempuan itu namanya itu. Jadi Sahal itu tahu betul nama perempuan itu. Muri gulami an-najar ayyamalah li a'watan. Nah, perintahkan budakmu yang menjadi tukang kayu untuk membuatkan mimbar untukku. Jadi seorang tuan diminta Rasul, ya, tolong perintahkan budakmu itu pandai untuk membuat pintu, membuat mimbar, itu tukang kayu, buatkan mimbar untukku. Buat apa? Ajlisu alaihinna, aku duduk di atasnya. Idza kallamtun nas, ketika aku menyampaikan
ya kepada jamaah, fa'amarathu fa'amilaha, maka si ibu itu memerintahkan kepada budaknya untuk menyelesaikan mimbar Rasulullah. Artinya dibuat mimbar itu oleh tukang kayu oleh seorang budak itu. Apa bahannya? Min torfa'il ghoba. Ini dari pohon cemara. Ya, pohon cemara yang diambil dari hutan. Summa ja'a biha. Kemudian mendatangi si budak itu. Farsalat ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha fawudi'at hahuna. Maka ya dikirimlah mimbar itu yang sudah selesai kepada Rasul. Maka Rasul bilang, ya letaknya di sini mimbarnya itu. Nah, ini atas perintah Rasulullah. Sumaro itu Rasulullah sallallahu alaihi. Maka Sahal bin Sa'id As-Sa'idi bilang gini, aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas mimbar itu. Sholat di atas mimbar itu. Wa kabbarahu wa huwa alaiha, dan Rasul bertakbir di atas mimbar itu. Summa raka'a wa huwa alaiha, rukuk pun juga di atas mimbar itu. Summa nazal qara, maka kemudian Rasul turun ya di apa itu? Mimbar Rasulullah itu ada tiga tingkatan, 1, 2, 3. Kemudian turun yang paling bawah. Fasajata fi asli mimbar, maka Rasul sujud di dasar mimbar itu. Suma'ata, kemudian dia mengulangi lagi. Falamma faragha akbar ala nas, setelah selesai salat, maka Rasul menghadap kepada para jamaah, faqala ayuhan nas, wahai manusia, innama sana'tu hadza, sesungguhnya aku lakukan ini lita tamu walita allamu solati, agar kalian bisa menyempurnakan dan bisa mengerti tentang sholatku. Nah, baik, sesuai dengan tema dalam hadis ini, Rasul itu melangkah 1 langkah atau 2 langkah di dalam sholat. Yang tadi gerakan sholat beliau contohkan menggendong bayi tidak mengapa. Jadi gerakan fisik tangan. Lah ini gerakan juga, tapi gerakan melangkah. Karena mimbar Rasulullah itu 1, 2, 3. Ada tiga tingkatan. Ya, sampai dalam hadis ketika nomor itu Ramadan, Rasul mengamini doa malaikat. Ketika Rasul nyampe di tangga pertama bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin. Maka ini menunjukkan bahwa mimbar Rasulullah saat itu adalah ada 3 tingkat. Nah, sekarang kita perhatikan sudah banyak, artinya ada perbaruan. Kalau jenengan nalika ke Raudhah niku kathah tingkatane ngoten. Dan kadang juga dipakai untuk khotib Jumat. Nah, khotib Jumat naik mimbar, kemudian di depannya dijaga oleh polisi itu, laskar. Karena kan nggak dijaga bahaya. Nah, orang-orang itu kan macam-macam niatnya. Di Masjidil Haram, ya di YouTube itu, ya beberapa waktu yang lalu, ketika khotib kan mimbarnya kan disediakan, itu diterobos, orang bawa pisau itu. Nah, ternyata sudah tahu samping kirinya ada penjaga, langsung diadang oleh tentaranya, itu aman. Nah, ini selalu dijaga. Seorang khotib Masjid Haramain itu benar-benar disiagakan, benar-benar siaga, ya siaga 1 dari tim penjaganya itu. Ya, maksud kami kembali, mimbar Rasulullah yang pertama kali itu adalah ada 3 tingkat. Ketika Rasulullah SAW sholat, ini contoh bahwa sholat beliau itu di atas tangga itu. Ketika sujud itu berada di tangga yang paling bawah. Kemudian nanti ketika naik lagi. Ini beliau tunjukkan agar jamaah di belakang itu mengerti akan gerakan sholat Rasulullah itu seperti ini gitu. Nah, sehingga bagi kita umpama nyontoh. Nah,
Nek ngoten imame luwih dhuwur napa mboten napa-napa. Nah, kalau itu jamaahnya sudah mengerti semua, ya tidak perlu gitu loh. Tidak perlu untuk yang lebih tinggi gitu loh. Tidak perlu yang lebih tinggi. Ini tujuannya untuk membuat pembelajaran para sahabat yang saat itu masih belum paham bagaimana praktek sholat Rasulullah. Kemudian Rasul itu kadang ke bawah, kadang ke atas. Ini berarti sesuai dengan tema. Bolehnya melangkah satu langkah atau dua langkah. Loh, satu langkah ataupun dua langkah. Lah kita, apakah kita bisa mempraktekkan? Bisa. Tapi bukan harus seperti ini. Mungkin dalam sholat jamaah ya ada shop yang kosong. Maksudnya barisannya 1, 2, 3, 4. Shopnya ada 4 shop, ada 4 baris. Nah kemudian shop pertama batal. Nah batal. Yang samping kanan, yang samping kiri nggak mengerti. Akhirnya dikosongkan, nunggu. Mungkin nanti habis kamar mandi balik lagi. Nah ini kita nggak usah nunggu karena detik itu ketika gerakan kemudian dia batal kosong, saat itu setan masuk. Mengganggu. Bukan setan masuk sholat di situ, kamu setan ono kene. Bukan. Jadi setan masuk mengganggu. Lah terus bagaimana kita selaku jamaah? Nah ini kalau itu memang mungkin kalau sebelah kiri ya, sebelah kiri yang situ kosong, batal ke belakang, maka yang gerak yang mana? Boleh belakang maju. Yang sana gerak ke kanan itu juga boleh. Maksudnya selangkah dua langkah. Bukan berarti selangkah dua langkah, 3 langkah nggak boleh. Itu hanya contoh gitu, contoh. Sehingga nanti kalau itu ada lubang, maka gerakannya itu segera. Yang sebelah kiri, yang paling kiri sana, karena jauh dari imam, maka yang itu gerak ke kanan gitu, untuk menutupi yang kosong tadi. Lah terus pripun iki kosong? Masuk gerakan pojok tadi. Loh, nek pojok kan boten sing ditarik. Pojok gitu loh. Nah, begitu. Nah, kemudian Pak nggak paham Pak, orang sebelahnya kulo tarik ngeten lho, kulo betul ngeten, tambah ngeten. Nggak mau. Kadang-kadang orang itu juga kan pengertiannya ada yang kurang, ada yang mengerti. Lah terus yang belakang mengerti, gerak, loh, maju sambil berdiri gini, maju. Di Mekah, di Madinah itu banyak, karena Mekah Madinah itu kan sholat tidak memungkinkan. Untuk sawu sufufakum, ya, lurus barisan kalian dilihat, ya tidak bisa. Ya bagaimana jamaah itu bisa menggerakkan dirinya sendiri agar rapat untuk susunan barisan itu, kemudian mengikuti imam takbir kedengarannya itu. Nah, dan imam tidak mungkin kejauhan untuk melihat CCTV pun juga melihat, itu pun juga tidak bisa. Tapi ternyata apa? Realita ini ketika sholat jamaah kemudian ini lubang, akhirnya banyak gerak gitu, melangkah dari belakang ke depan, ke depan. Ini begitu. Nah, Pak, kulo kajenge maju, sandal kulo wonten mriki. Sandal kulo wapi Pak Emanku. Loh, akhirnya gak gelem maju. Loh, repot juga kan ya. Sudah sih gak usah mikir dunya. Mikir dunya ilang nek kapan gene Masjidil Haram. Sana tekan pojok, kok iling-iling ae. Wis ilang. Nah, kemudian oleh karena itu, lah terus bagaimana? Tas di depan kita, HP di depan kita, sementara depan kita itu adalah kosong, batal tadi. Kemudian apakah kita tok yang ikut maju, terus HP ini dijarni? Pripun ae? Ya ndak apa-apa, HP jenengan ambil ya, kemudian gerak ke situ. Dari saat itu nggak kepikiran, nggak apa-apa gitu. Sama dengan bayi tadi kan ya,
HP itu ibaratnya dengan bayi tadi, sehingga HP ya umpama kita taruh depan, ya, kita taruh wonten ada ciri-ciri melayu wadah bicara. Wes jenengan jarne napa jenengan pondot? Ya dipondot gitu loh. Remek waduh pas. Loh itu. Dan itu kita letakkan di depan gitu. Dan itu lebih aman. Nah, lebih aman. Pencuri, nah itu lebih pandai. Lebih pandai. Bagaimana selipnya mencuri barang? Ketika kapan ayo? Ayo. Yang sering kali di YouTube itu. Ya, ketika sujud. Tasnya ibu-ibu di belakang. Nah, ternyata sujud langsung. Gitu. Makanya hati-hati, umpama nek kapane masjid itu rawan, taruh depannya. Wis gak kepikiran. Kadang-kadang tas taruh di belakang. Waduh. Kepikiran langsung diambil. Banyak sekali ketika kami lihat YouTube itu. Ya, tas taruh depan langsung. Wapen-apen ikut jamaah gini. Ketika sujud, langsung cet gitu. Nah, ini sehingga hal-hal seperti itu, gerakan mengambil HP di depan kita itu monggo gitu untuk mengamankan. Ya, daripada nanti ketika ini gak ingat kemudian kicaan. Duh, HP ku kok remek. Apa sih? Ya ada cili-cili gak dikena disalahno. Ayo, HP mau kok icak iya. Ya salah jenengan, salah kita sendiri naruh HP di depan kemudian banyak anak lalu lalang. Sudah ambil aja itu. Ambil taruh depannya aman. Makanya nah untuk hal seperti ini bukan berarti kita itu sholat tidak boleh gerak sama sekali. Bahkan masuk ketika habis takbir Allahu Akbar imam, ada perempuan masuk kan, mau apa itu nggak tahu, ngeraba sakunya imam itu, belakangnya langsung itu tegak, langsung dipegang perempuan itu dimasukkan. Loh, ketangkep, dikira ya pencuri itu tidak gerak sama sekali, tidak gerak sama sekali. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini monggo untuk menenangkan, mengamankan kondisi itu penting. Nah, sehingga boleh gerak-gerakan yang seperti itu untuk kita ya lakukan. Nah, HP. Kemudian lagi kira-kira HP ini lali, ya gak dipateni. Ya, rakaat pertama kering, panggilan Anda. Ayo jenengan angkat napa jenengan jarne. Dalam? Diangkat dimatikan. Sudah dimatikan langsung pun diwaca sapa. Teman lama. Dimatikan. Diwaca dhisik, batal salat. Ya sudah, gak usah baca-bacaan, langsung di situ gerakan itu. Dimatikan itu benar tutup. Muni meneh. Loh, teman lama lagi. Batal salate. Sebab wis kadung maca. Lah kate ngono aja direken. Aja direken. Wis jarne ae. Aku bapak diringno, Pak. HP sampean Pak kasan pateni ngapunten. Lali kula. Dumatur ngono ae. Makanya kan sering kali ada pengumuman jamaah dalam sholat jamaah tolong HP-nya silent. Sudah tenang hal yang demikian ini, sehingga kondisi-kondisi seperti ini bisa kita atur gitu loh. Nah, sehingga rasa ketakutan itu hilang kalau kita sudah mengerti dan tahu ilmunya. Nah, kinten-kinten saged diputampi. Wonten sedang ditaken. Nah, ini. Nah, kesimpulannya bahwa yang pertama, gerakan sholat selama itu diperlukan walaupun lebih dari 3 tidak mengapa. Yang kedua, gendong bayi. Nah, itu pun diperkenankan dengan tujuan
bahwa baji ini diperkenalkan bahwa masjid adalah tempat ibadah kita. Oke. Ada dalam sholat diperbolehkan membunuh kalau jengking satu. Iya. Terus gerakannya seperti apa? Apa terpandangan menurut kiblat atau gimana? Oke. Sholat yang diperbolehkan diantaranya membunuh binatang yang membahayakan, diantaranya kalajengking. Ya. Kecoa. Ya kecoa. Nah, pripun? Dijebak ini. Baru dipenyet, diam. Wah. Nah, itu teknis. Jadi ketika kita itu di samping kanan kiri kita tidak ada alat, ya maka bagaimana kita itu bisa membunuh kalajengking itu tidak membahayakan, sehingga kita bunuh. Nah, pripun? Ayo. Itu teknis kita gitu. Seandainya kita berani ya, sudah kalajengking. Selama gerakan kita itu cepat, langsung pakai gini, dek, sudah penyet pun. Penyet. Jadi harus gerakan cepat. Terus bagaimana? Dalam berdiri, maka kita, Pak, iki ku aku nak ngeteni ruku, nak ngeteni sujud, iki sik dawa iki. Melaku gak karukan rene ya apa iki. Nah, boleh saat itu sudah kita gerak aja karena membahayakan. Nah, terus pripun? Nah, boleh dengan kaki langsung dengan gerak cepat. Nah, dinyet ngene. Cokot. Halo? Selama tujuan kita tidak menoleh gitu. Jadi gerakan kita ikuti. Nah, kemudian yang tidak boleh kan menoleh. Nah, menoleh. Kalau jengking toleh-toleh ini disapu deh. Tidak boleh. Ya, harus kita tetap menghadap kiblat, geser tidak apa-apa. Nah, jadi untuk membunuh tadi dengan gerak cepat. Nonton ya. Nah, cepat tidak apa-apa. Dan itu memang harus karena membahayakan. Nek napa niku wau? Kecoa. Kecoa iku didikep ngene iku mencolok. Pun mboten apa. Insyaallah kecoa niku selama lewat toh ndak membahayakan. Nek kate lewat mencolok mlebu kesa. Jenengan kunci ae rapet. Nah, itu kalau bawa tisu tadi juga enggak apa-apa gitu, tisu umpama. Tapi kan enggak semuanya menyiapkan hal tersebut sebenarnya. Nah, ya apa iki? Koplo ae digawe pen. Enggak apa-apa itu. Kalau itu. Nggih, ngoten Pak. Dipun. Baik, kiranya itu ya sehingga kita bisa banyak mendapatkan wawasan untuk kita, khususnya gerakan dalam sholat. Ternyata memudahkan bagi kita selama tujuannya adalah mengkhusukkan, menenangkan, dan tidak menyulitkan ketika kita sholat ada gangguan yang menghadap ke diri kita. Demikian akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.